Inna atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina te wong akeh atainahum kang maringi ingsun ing alladzina alkitaba iki. Tak kei kitab tenan, maknane paham tenan. Iku ya'rifu. Iku padha ngenali sapa alladzina atainahumul kitaba ing Muhammad. Muhammad dan tegese ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kelawan sifate Muhammad. Fi kitabihim ing dalam kitab-kitab ahli kitab. Oleh ngerti kama ya'rifuna kaya oleh ngerti sapa ahli kitab abna anak-anak ahli kitab. Mereka sangat kenal ciri-cirine Muhammad, kayak mereka kenal anak mereka sendiri. Alladzina te wong akeh khosiru kang padha tuna sapa ladina. Nunano anfusahum ing awak dhewe ladina minhum sangking jenis ahli kitab. Karena ada semuanya. Baru mengkotawi kabeh itu layu minuna iku ora gelem iman sapa ahli kitab ya sing minhum iki kelawan Muhammad. Wa man te sapa ela hadat sira ora siji kumujud agama sing luwih dolim memang dibanding wong tarokan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah. Gawe-gawe kadiban yang kedustaan. Misalnya binisbati syariki kelam nisbatno anane rival atau sekutonan ilahi maring. Au kadzaba utawa gorono sapa wong bi ayatihi ayat-ayat Allah. Ayat Qur'ani dikese Qur'an. Innahu aynasyana innahu satene kelakuan. Mesti kelakuan itu fakta sing terjadi aysyana iku layu suhu. Iku ora bejo sapa adzalimu wong sing dolim kabeh, dolim bidalika kelawan iftira ala wa kadiban utawa takdzib di ayat. Tidak jika rujuk iftira ala wa kadiban atau takdir di ayat ini. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wa qur'an ilinga sira yauma nahsyuru ing dalam dinani bira ingsun hum ing ladina. Jami'an haris kabeh. Sumanaqulu mongko nuli ngendikan ingsun. Illadina asyraku mare ngomong sing lakoni syirik taufiqon kelawan melehno. Aina syurakakum aina itu syurakakum ing mitra sira kabeh. Sekutonan sira kabeh alladzina rupane wong akeh. Untung kang ana sira kabeh utas umune iku nyangka sira kabeh. Anakum satemene kabeh wisyraka ibu syuraka kabeh lillahi kabeh. Semalam takun mongko nuli ora ana bitai lan tawalya ila semalam yakun apa fitnah itu. Apa jawaban utawa alasane wong akeh binasbi warafilan rofa. Jadi kira ae semalam takun fitnah itu semalam takun fitnah itu. Ma'dziratuhum to ma'dziratuhum apa ila ayakum. Terus nak fitnah dadi isim ya ila terus khobar nak sing arep dadi khobar iki ila terus napa isim. Ila angko kecuali ento ngucap sapa ahli kitab utawa sapa wong-wong sing khosir. Illa qaulahum tegese kecuali pengucape wong akeh wa ibune Allah. Kira kita Rabbina ya. Rabbina tegese pangeran kita. Dijari lancar lah sekira kita wa napa Rabbina, naktun dadi naat, wanas bilan nasab, nida an halid dadi nida. Atus kira Imam Kisai, jelas maca Rabbana itu Imam Kisai, tidak maca wawahi demi Allah, Rabbana duk pangeran gitu. Terus nak Rabbina karwan naat, nak Rabbana apa? Nida, jadi wawahi demi Allah, Rabbana duk pangeran gitu. Wanas bilan nasab, nida an halid dadi apa? Nida, jelas nak Kisai, jelas mulai yang betul. Kira Imam Kisai. Matu narono kita musyrikin itu musyrikat. Qala dawu sapa wa ta'ala undur. Delok sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Fahale kaya apa? Terus balik wae nang wae. Kowe nak maca Quran itu delok per ayat per lafaz. Ini kan artinya di mahsyar, ngono napa? Teng mahsyar niku tiang-tiang kafir, tiang-tiang Kristen niku ditakoki pangeran, endi ya cek Kristen, cek kafir, pokoknya saya meyakini Allah itu punya tandingan. Endi tandingan-tandingan sing mbok sembah. Terus mereka bilang, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Terus uniknya pangeran ngendikan ini, ungdur kaifa kadzabu ala anfusi. Ungdur maknane deloken Muhammad. Ya deloken Muhammad, kelakuan kok ngono. Wong sak urip-uripe syirik saiki ngaku gak. Itu artinya benar-benar Rasulullah itu segamane jan panitia kiamat. Maksudnya panitia itu ora kena hisab.
Orang kena nopo? Hisab. Jadi tenggene gambaran hadis-hadis itu Allah, tenggine itu Nabi Muhammad, tenggine Jibril. Tentu tidak usah kamu bayangkan Allah ya fi makanin, tapi semua kitab menerangkan ketika itu yang jajar Allah itu hanya Muhammad dan Jibril. Cara kula riwayat iku ya ono bener. Buktinya ketika Allah dibodoni ambek wong musyrik-musyrik, kanjeng Nabi Allah ngendikan apa? Unzur. Delok mak kelakuan kok ngono. Lah misalnya kanjeng Nabi ra ning pinggire kan gak mungkin didhawuhi unzur lah maksudnya. Paham nggih? Lah iya mulane ilmu sih terus hafal Quran. Utawa ya hafal Quran, hafal ilmu. Iya, soalnya ngene kowe urip ngono. Jadi ketok anak Quran yusad iku badu dan kan gambarannya kiamat kan seperti itu sing masyhur sing diwaca Abdul bin Mas'ud. Pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala itu jelas nabi itu sing ngurusi kiamat. Jelas nabi sing ngurusi kiamat itu nah. Nah, karena nabi itu melok jadi saksi, makanya saksi itu gak akan kenapa? Hisab. Karena saksi itu pasti tidak bersakitan. Makanya kenapa orang mati syahid pasti masuk surga karena semua dosanya diampuni oleh Allah terus dia dijadikan saksi. Itu disebut wasyuhada'u 'inda rabbihim. Karena saksi itu tidak mungkin kena hisab. Kelasnya nyeksain. Jadi ulama, wong mati syahid, orang-orang wali itu nanti dosanya diampuni semua terus dia diposisikan saksi. Nah, di mana-mana namanya pengadilan saksi itu udah ikut pesakitan. Makanya Dawi Sayyid Muhammad nggak ada lafaz am kecuali ditaksis. Karena kalau tidak begitu repot misal kabeh wong nak mati ditakoni mungkar nakir. Ki iso bar mungkar nakir takon Nabi Muhammad. Bayang notok. Ora wani Bang. Kalah keren loh. Wong Kanjeng Nabi Abdulul Khalqi kekasih pangeran mungkar nakir takon marah buka. Dapat takoki waman Nabi kok aku dhewe. Ora sebuah. Yo kan yo kabeh ku yo ora iso, misale tapi kan kabeh wong nggermati tak yo kabeh wong maksudnya ora nglebokno. Sembrono. Kabeh wong ditimbang terus malaikat Cek Muhammad timbang. Kuwi ora wani ngawur. Ketemu Nabi semenenge ra karuan. Malah kon apa? Timbang. Ora wani sembrono. Makanya tetap kabel ditaksis proporsional. Timbang ya kue-kue bareng. Itu ora mesti jelas super. Jadi ditimbang syaratnya itu ono 50-50 yo. Kayak wong kafir Fir'aun itu ora ngarah ditimbang. 16. Oh masyhur kan. Ulai kalladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitas a'malhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wong sing jenis nakal itu ora usah tak timbang karuan. Sebab jalalan ngalor kidul mlebu di ra. Wah, sok go jalanan bener ora pantes. Ketoke to piye. Ya kan ora pantes. Kok go jalanan. Ora jalane jalur sik-sik kene jalanan. Kok jalanan kalam wae. Qur'ane kan kalau mua kan gak bisa ngebun rokok, saya bawa wae. Jadi kita ya beberapa ayat tadi pakai faidah jina mingkul umatin syahid Nabi itu jadi saksi. Karena jadi saksi ketika Allah dibodohi orang kafir, muni wawahi robbina makna musyrikin Allah dawuh nang kanjeng Nabi delok kelakuan kok. Eva apa? Kadzabu ala anfusuhum nunjukna. Makanya saya percaya riwayat yang apa? Riwayat yang tadi apa? Mengatakan bahwa ketika kiamat itu pangeran itu nabi dari pangeran berjinten malaikat. Bahkan apa itu? Ketika Allah nyafaati kiai-kiai gede, jadi kiai-kiai sing populer. Bukan karena wakil presiden tidak mau populer yang angin, populer yang angin. Namanya terdaftar di langit. Kiai-kiai yang populer di langit itu sama Allah disafaati dulu karena memang terdaftar ya. Karena nomor hidup ini langit. Ya kan kiai kan gitu. Kalau kiai betul itu pasti namanya terdaftar di langit. Bahkan malaikat-malaikat rahmat itu udah bisa melihat bumi kecuali dulu omai ulama. Jadi omai ulama ning bumi koyok lintang sing ning langit. Itu kamu rakyat lah gitu. Kamu daftar kamu berapa? Kamu daftar.
Nah itu ketika Allah sudah nyafati kitab yang terdaftar di langit itu Nabi Muhammad masyhur. Itu riwayat Sayyid Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Ali, dari Sayyid Husain, dari Sayyidina Ali itu Nabi matur kula apal bahkan itu sapi gura. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ya kalau ai Rabbi matur ai ya Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti sing nyembah jenengan mboten tiang-tiang populer itu Pak. Kiai RT, kiai musola sing panjang-panjang kudu nyembah jenengan. Meskipun namanya urung ya karena lama-lama mau. Kadang ya sholat Arab, kadang abot sawai, kadang abot produksi kan enggak. Laki profesional kayak kula kan wis nyai tenan kan. Mesti nyai tenan di sinau yo mulang yo ora eling wedhus, ora eling macam-macam. Kowe kan yo nyai, yo BPKB. Ini ku gak ada daftar ya, tapi nanti diusulkan loh. Ya enggak kenapa? Komisi ya. Amnesti. Karena amnesti itu abaduka fi atrofil. Iku gak nyembah maksudnya pucuk-pucuk. Ane terus no. Jadi ketika kita sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu pas Allah ngisap, niku sing didelok Kanjeng Nabi umdur apa? Umdur ya Muhammad kaifa kadzabu. Itu artinya kan ada satu fakta di akhirat yang bahkan Allah ketika setelah menvonis fakta itu yang dimintai pendapat itu Kanjeng Nabi umdur. Nah termasuk nanti dimintai pendapat tentang kita. Dia umat tempi boleh beli. Tapi jenengan pun janji jare nyeneng kula. Nek nyeneng kula kudu mlebu swarga, Pak. Masyhur malaikat sampai protes. Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika syai'an. Dadi jatah-jatah pangeran ngamuk ora mbok kei maksudnya. Maksudnya kalau malaikat pangeran kan dhewe di sifat ghadab. Mbok yo dikei jatah. Ekspresi ghadab apa kan ning malaikat. Wah, nang ngene ketian jatah Mas. Jadi ternyata malaikat ya suka punya jatah. Jadi nanti kalau kesyafaatan semua terakhir yang dikatakan Imam Malik itu malaikat ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika syai'an. Jadi umat jatahku kok. Jadi malaikat itu semangat jotos iku ternyata dijubuk juga gitu. Sampai Kanjeng Nabi. Oh, cinta ngaji jalan. Jadi malaikat kecewa. Iya, Bu. Dijubuk. Ada pada kai malaikat orang keren nama-nama. Jelas ya, jadi betapa sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketika Abdul bin Mas'ud nantikan wawas Quran yang ada dengan Nabi, mulai fakta datu bin Nisa, surah Abdul bin Mas'ud mulai surat nomor Nisa. Ketika pakai gajinya minggu mati musuh syahid wajibnya bika ala syahid dan bagi Nabi nangis karena apa benar-benar tersanjung ya nangis karena benar-benar apa tersanjung diberi hak jadi syahid. Tentu kesaksian Nabi tidak akan merugikan kita. Gampangane roh kowe dosane akeh lae. Nabi itu nak ngendikan ra koyo iki saiki, nak ngendikan gampang kan. Dewe Nabi kula cak hafal hadis. Mungkin kalau sampean beda hafalan mungkin beda kita. Atau memang enggak hafal. Nah yang terkenal saja yang versi Ihya. Meskipun di kitabnya Sayyid Muhammad mungkin beda, beberapa lafaznya beda, tapi saya yang pakai yang terkenal. Ayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Kalau di kitabnya Sayyid Muhammad wa mamati khairun lakum. Tuhadisuna wa yuhdasu ankum. Nah dengan Ihya niku amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Ya seorang aku urip ya apik yang ganggu kowe. Kok aku wis mati, wis wafat ya apik ganggu kowe. Nah aku cek urip berarti aku memberi satu ajaran. Fasun nalakum asunan saya bikin ajaran. Nah aku serawan malah apik, aku jajar pangeran. Terus delok kowe. Nah roh kelakuanmu apik, hamid to aku muji pangeran. Nah roh kelakuanmu elek aku jajar pangeran tak jaluk sepuro lho, gak enak. Jadi apa ya Nabi itu pokoknya inginnya umat baik-baik saja. Orang kabeh di kafir, kabeh salah. Dulu kiai latihan, kiai latihan, jamu bojo, tadi di nama tuh kudu sing diamuk. Jadi nih ngomong diamui, pas fatwa kudu sing diamuk.
Nah makanya Dawe siapa itu yang arang Simtud Dura Said Ali kan itu yang diulang-ulang Said Muhammad juga di kitab-kitab itu kan betapa makanatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, ada kata ja'uka ya, andaikan mereka ketika sudah berstatus zalim kemudian ja'uka, mereka datang ke kamu Muhammad fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul pun memintakan ampun. Mesti lawa jadu waha tawwabur rahim. Pasti mereka akan menemukan Allah dalam keadaan tawwabur rahim. Nah tentu kan ada ulama dua. Semoga yang kedua ini yang benar. Kalau kamu artikan jauh itu fisik, kemudian setelah mereka dosa datang ke Nabi secara fisik, tentu syaratnya umroh. Dan itu tidak semua orang kuat karena BPKB masalah, duit masalah, rumah yang kontrak, kumpul mertua macam-macam. Selain selarat turunan, macam-macam. Nah itu kalau jauhka itu fisik, ya jauhka itu fisik kan tentu datang ke Nabi maknanya itu ziarah, umrah atau ziarah ke Rasul. Dan itu kata Sayyid Muhammad, itu kan masyhur ceritanya. Ada Udbi itu nama orang Bedui. Orang Bedui sowan ke Nabi, Nabi sudah wafat. Sowan ke Nabi terus bilang gini, ya Allah, saya sudah sesuai prosedur. Sowan kekasih jenengan, maka engkau harus memaafkan saya. Baru itu mulai. Terus mulai ada wali karena Ubi ini tidak wali. Tapi ngomong ya, terus Nabi bilang ke yang wali, tentu yang kalau nggak wali kan nggak bisa komunikasi dengan Nabi. Nabi itu ada wali pas itu sowan Nabi juga ilhaq. Coba Ubi tadi Parani bilang bahwa dia sudah diampuni Allah. Semenjak itu kan ditulis, Gus. Ning makam Nabi kan ono syair sing diwaca Arabi. Apa itu masyhur. Ning Syubhatun Nabi kan sampai saiki ditulis. Apa syair tentang apa? Kanjeng Nabi. Sebenarnya itu orang Arabi pertama yang ngomong. Jadi apa? Ya khairu man tufina bil qa'i adumu ubaya terus itu ditulis. Oke, itu madzhab pertama, tentu itu gampang dipahami karena K itu fisik. Tapi kita pasti nyesal ya karena ada semua orang bisa apa? Ya. Tapi kata Sayyid Ali yang ngarang Simtud Duror, kata beliau, saya punya karangannya Al-Anfas Az-Zakiyah. Dari di luar kitab Simtud Duror karangan itu Al-Anfas Az-Zakiyah dalam sanad Al-Habasyiyah. Kata beliau begini. Jika dan ini diamini semua ulama, jika para syuhada saja ahya, fakaifa bisayyidis syuhada. Kita kan punya aturan misalnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Orang syahid biasa saja enggak boleh divonis mati. Apalagi sayyidus syuhada yaitu Rasulullah. Tentu kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabur. Karena yang syuhada biasa saja tidak boleh dikatakan apa? Amwat. Ya, apalagi sayyidus syuhada. Terus dua, kalamullah itu azali, kata Sayyid Ali. Kalamullah itu azali qadim dan bakin ila yaumil qiyamah. Kalau kalamullah bakin ila yaumil qiyamah, maka khitab wa'lamu anna fikum Rasulullah juga semua umat Islam itu dihadiri Nabi. Jadi di depan kita sekarang kapan saja wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kita kapan saja, di mana saja, tempat mana saja pasti ada Rasulullah. Buktinya kalau kita sholat tidak pakai dhamir ghaib, assalamualaikum ayuhan nabi, itu sirinya. Karena Nabi hadir di mana saja, ya makanya salamnya tidak pakai sifat ghaib, tapi apa? Assalamualaikum ayuhan nabi. Meskipun keberhadiran Nabi ya terserah masing-masing. Paham ya? Tapi itu kan artinya kalau itu berarti kita harus sowan fisik ke Madinah, apalagi yang ditetir kiri-kiri itu sudah itu tambah ke sana sudah statusnya waliyul fuqara. Tapi itu pecinta orang fakir, maka berpikirlah supaya apa? Nah, ini penting saya utarakan karena mulai eling betul Dawe Mbah Mun dan ini memang musalsal sampai semua thariqah. Kelirunya orang-orang sufi tanpa guru. Makanya orang sufi itu kan fanatik guru, ngono tenan. Dan sampean roh cerita orang sufi. Orang-orang sufi dulu itu ya biasa tanpa guru, tapi karena mereka hatinya baik kemudian lagi. Tapi ini dikritik sama sufi-sufi yang dengan guru. Digojlok begini, kowe orang arah iso soleh, tetap butuh master. Butuh panutan. Singkat cerita yang sufi yang sudah mukasyafah tanpa guru tanya, tapi saya nyatanya mukasyafah. Cek aku pengen soleh. Kemudian dia sholat dengan kefiah yang kayak orang-orang dulu.
Dia wudhu ya dengan kefiah kayak orang-orang. Ayo, jadi gue kok orang kembaran nih. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Pangeran wae nyifati wong tuh hidayah itu butuh master. Misalnya dinas sirotol mustaqim. Allah tidak bilang sirotol kan? Karena kita tidak pernah tahu cara ibadahnya Allah kan tidak pernah tahu. Dan Allah nggak butuh ibadah pangeran. Tapi Allah dikasih dinas sirotol mustaqim sirotol ladzina. Artinya untuk benar itu butuh master. Butuh panutan orang lain. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi enggak bisa kamu benar sendiri itu tidak bisa. Pasti anut sebelumnya anut sebelumnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sing wis kekasih pangeran secara prosedur tetap dikatakan anit tabi millata Ibrahim hanif. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya begini, kalau itu nyata di alam jusmani, alam fisik, maka di alam maknawi juga nyata. Kata Sayyid Ali itu berarti di alam maknawi juga nyata bahwa di depan kita adalah Rasulullah. Makanya disebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di depan kami itu ada Rasulullah. Sehingga itu terekspresi ketika sholat di seluruh dunia tetap pakai khitab, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan harusnya kan alaihi karena kita jauh. Tapi nyatanya alaika. Paham ya? Jadi ini penting. Nah nanti kata Imam Haromen, wasayut lal Quran hatta fajr yaumil qiyamah. Dan nanti sampai fajar dino kiamat itu yang masih dibaca ya hanya Quran. Ya termasuk nanti ketika kiamat sekalipun yang dibaca juga pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula. Nah pertanyaannya adalah kira-kira syahadatun nabi itu tanfauna atau taduruna? Pasti tanfa. Ya, syahadatun Nabi pasti tanpa. Tapi problemnya kita sendiri kadang tidak siap menerima manfaat itu. Karena kita mengharamkan maulid. Kita mengharamkan sholawat. Itu kan prono kan. Sini-sini alasannya mampu sanggup amali dewi. Nah, sih wong kecemplung sumur kan sanggup amali dewi ora iso. Wong kecemplung sumur butuh ditolong wong. Iya. Oh iya nak contohnya kayak mlaku ning tol, mlaku dewi. Lah contohnya kecemplung sumur. Mereka kecemplung rokok. Kita ini kan terlalu naif ya. Jadi sidik karena manusia hanya sanggup amal itu. Di antara amal itu akidah atau cara berpikir. Kalau kita cara berpikir Allah itu memberi hak syafaat ke Rasulullah, insya Allah kenyataannya juga seperti itu. Makanya Imam Bukhari itu saking alimnya, beliau bikin terjemah. Terjemah itu judul. Jadi Bukhari itu ada judul yang diyakini sebagai bentuk ijtihad Imam Bukhari. Seorang lagi. Jadi kalau Imam Bukhari bikin judul itu artinya hasil apa? Ijtihad. Beliau punya judul gini, Babun An-Nafi al-Qalbi Amalun. Terus beliau geloyor saja ngendikan Allah Ta'ala Fadima Kasabat. Buat sing kulo-kulo la yu'akhidukum wa billah fi aymanikum wa la yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi Imam Bukhari saking alimnya sampai gitu kesebut. Babun annal qalba lahu kasbun. Buktinya diistilahkan Allah bima kasabat qulubuhum. Berarti ada isnadul kasbi ilal qulub. Berarti fal aqidah kasbul abdi. Ya fal aqidah kasbul abdi. Paham ya? Yeah. Kalau orang Mu'tazilah kan pikirannya kasbu itu ya kayak sholat fisik, sedekah fisik. Tapi nak cara kita ahli sunnah, perasaan hati itu juga kasbu. Itu disebut akidah apa? Akidah. Malah yang darah iman atas tek bil janan, wal amal bil arkan, wal atas tek nopo bil lisan wal lafdu nopo talafut apa? Bil lisan. Ikrar apa? Bil lisan. Jadi ini penting saya utara. Nah, sekarang padahal ada hadis anak indadzoni abdi. Jadi ketika kita yakin Nabi itu mensyafaati dan nanti nyata-nyata Nabi mensyafaati, itu juga amal kita, ada amal orang lain. Karena kita berkeyakinan itu, ya akan diekspresikan Allah seperti itu. Terus 3, bab syafaat itu Allah masih pakai kasih istisna. Jadi kan wakam mimalakin bisamawati la tuhni syafa'atum syai'an illa mimba bi ayyadan Allah bima yasha. Artinya pintu syafaat bukan ditutup 100%, tapi illa kecuali orang yang diberi hak Allah memberi syafaat. Ini kebayang enggak orang Islam kemudian meyakini Habibullah tidak bisa syafaat. Wah itu kan kriminal betul. Kowe iso bayangno Nabi ku ora ono artine ning ngarepe pangeran.
Terus gak didegah, kowe iso bayang. Bayang tok kowe ora. Ini makanya pentingnya ngaji seperti ini. Jadi wong aja men dicekoki satu ayat wa alaysa lil insani illa ma iki wis digowo ngalor gitu. Mane tobat paling itu tobat. Ayat itu ora ikut tok ana illa seperti wa kam mim malakun samawati la tuhni syafa'atu syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa ya. Enak apa ayat itu kangelan wis surah ayat kursi ayat itu kembuleten. Mangdalladzi yasau indahu illa bi. Itu jelas ada istisna. Kemudian kalau enggak ada syafaat sama sekali gunanya apa, Pak? Istisna. Wong kira-kira ada mungkin terjadi. Nanti ada istisna berarti itu terjadi. Lah gunanya apa kowe muni komal komila zaitan kemudian nyatanya zait tidak ngajar. Bukan berarti istisna aneh. Mulane ngaji ben sarape rada waras. Mulane kula suwun nek maca selawat itu sing hadir. Dadi aja pelan-pelan kok. Tapi nek ora hadir penting ya rame mah. Lalu kula sering nangis kula memang Nabi itu luar biasa. Bahkan banyak wali-walinya yang masih ketemu Nabi, bahkan yang yakodotan rasa masih banyak yang ketemu Nabi apa? Yakodotan. Tapi yang tidak kok, aja koyo sing edaran makam Nabi itu. Kalau nggak ngedarkan kecelakaan. Itu wong nganggur. Sama tak ceritani, wali-wali dhisik ku do iso ngaji, iso maca muin, iso maca wahab. Dadi nak debat itu lucu. Lucu ilmiah gaya ora kaya wali-wali saiki. Rawali tangkemem. Jadi dulu itu ada wali tenang, ngipi ketemu Nabi. Jadi kamane dikasih tahu sesuk itu jek poso. Jadi sesuk dino. Kemis. Misalnya umumnya wong itu bodoh kemis, dine jarene ngipi ketemu Nabi sesuk. Dia bisa poso. Dibarani ke kiai alim ya wali. Pentingnya wali bener kuala. Terus digawe. Kena apa saya jenengan sesuk cek poso. Aku ngipi ketemu Nabi nak sesuk cek poso. Jabe wali sing alim. Aku malah dikandani Nabi melek-melekan. Sesuk bodoh. Padahal iku ora tau ketemu Nabi sing wali sing tukang mulang. Nek kan rapati wali to ngono. Pak tok. Tapi terus kok iso aja? Kok beda ya gak aku. Terus digenslok sing wali sing iki ketemu. Hadasani kada wa kada nganti to kanjeng Nabi wa fil Bukhari kada sumul ruyati waqtu hal kana al Bukhari hina rawa hadzal hadis syekhuna imla fal yaqdur wa man rawa hal kana naim am yaqdur wa qala dzalika nabi yaqdur am naim yaqdur fa hadza rasul yaqud sumul ruyati wa akhiru ruyati wa huwa yaqdur akhirnya si wali dia tahu tak mau bela anut gue. Jadi dulu tuh wali itu segampang itu ikut ulama-ulama. Saya gak sing sok wali. Wani be wong alim. Sing wong alim diteror wali yo wedi lah ya. Ora wali blas tadi. Oh nak kula alaman. Ono ngomong sithik-sithik muni ketemu Nabi nek nyulani Sarel tak lama. Ora bakal kualat. Memang harus dilawan kalau tidak itu makanya di Wahab jelas diterangkan. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi nak khotan min Ramadan, kalau dia yakin silahkan puasa sendiri, tapi nggak bisa menjadi hukum masif untuk orang lain mengikuti dia, karena itu subjektivitas. Misalnya ada orang dalil, tapi man rohani fil mana fakot rohani hakon, itu memang nyata, tapi sing jamin ada yang mimpi ketemu Nabi tenan, sopo, rai-rai ini sing yakin, sopo. Oh, momennya mau minggu juga tak ya? Wali itu mesti raino nonor, pak. Tetap ketora, antar wali tetap ketora. Kalau ada sinyal itu tetap ketora. Raiso, mana lagi gontok raiso. Kudu anak nure raine gitu. Lalu kok anak sinyal, anak aturan. Jadi jelas ya. Ini betapa keramatnya makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti teng akhirat mawon ketika ono hisab Allah dawuh umtur ayya Muhammad karena pas itu Nabi posisinya teng pinggire pangeran.
Ya tentu kita ya yakin tidak ada musyabahah, ya tetap mukhalafatul bil haus. Memang gambaran-gambarannya gitu. Jadi Allah hadir itu yang dampingi Nabi Muhammad sama Jibril, nabi-nabi di belakang itu, maksudnya lebih mundur daripada itu. Karena nabi-nabi lain juga bisa angkat tangan, semuanya agak berat mensyafaati. Nabi Muhammad berani. Ketika pangeran dibodohi wong kafir, kan wis jelas syirik kan. Tapi ning ngarepe Allah tetep muni wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya iku Allah oleh dawuh delok kelakuan pengono wong kafir. Itu betapa akrabnya Allah sama Kanjeng Nabi. Jadi pertama sing dikandani ku Kanjeng Nabi mundur. Kepa kadabu ala delok bodoh niku kanthi ngarep. Mulane kita berasa bodoh nih. Jujur wae Rabbana dzalamna anfusana. Dhewe takoki, "Kowe dolem nggih Gusti?" Bolak-balik tapi bolak-balik. Jujur. Berarti kan bener. Nggih, sakit. Nggih, sakit mau. Ayo jenengan sepuro nggih. Jadi wong mlebu neraka iku ana loro, tak warai carane ra sida mlebu neraka. Iku maksud. Sampeyan kok delokne Ihya juz terakhir. Jadi itu kata Imam Ghazali, saya menutup Ihya tabarruk dengan cerita dua lelaki ini. Jadi saya Imam Ghazali tabarruk dua lelaki. Jadi ada dua orang sama-sama di neraka di kerangkeng. Singkat cerita terus pengiran diceluk. Malaikat celuk wong loro itu. Diceluk Gus, dicek ning jero kerangkeng. Bareng ning arepe pengiran diuculi kerangkeng itu. Diuculi ditokno. Bareng ditokno bareng bilang, enak nih rokok yang bener pengiran. Wah, mboten enak. Enak nih rokok, mboten enak. Iya, tapi kan itu nyampe maksiat kan berrokok itu mboten enak. Kalau ada malaikat, balik nonton. Nah itu yang satu tuh melayu moron rokok, melayu banget kabar-kabar. Kenapa? Lu suka pengen di, pada rokok. Karena pengen balik, yo saya balik neng rokok. Buan terlalu. Lu dong kok buat terlalu. Gusti, sudah lama sekali saya di dunia nak jenengan perintah lu ora tahu tenanan. Enggak. Mulane niki saya ada ingin melakukan kesalahan yang melayu biar dan rokok. Besok nambah dan rokok melayu. Terus pengiran berhubung loyal itu pengiran serasi. Lari ke sebenarnya kalau pun rokok melayu. Lu tuh kok semangat karena zaman tenggunya. Itu satu kali. Oke, sepakat ya. Lha iku ana nek ya, engko delok. Ning terakhir Imam Ghazali nutup kitab apa? Ya. Terus kedua, ana sing pas semangat plengaan. Plengaan. Lha kenapa men plengaan ya kok? Gusti, saya itu tidak pernah ngira setelah engkau mengangkat saya dari neraka kemudian mau mengembalikan. Yo, kasih terus. Karena anak indadoni abdi. Makanya Anda hanya punya pilihan dua. Plengaan atau semangat. Ya, pilihannya dua, pelengahan atau semangat. Ya sih kutok pilihannya. Tapi kena bakat ahli neraka, delalah yo ora pelengahan yo ora semangat. Terus bakat yo. Bakat. Jadi delalah ketemu orang rokok tapi lelet, yo ora melengah. Berarti kan masuk definisi dua ya. Wah, ini guys. Ya neraka akhirnya. Lah maksudnya kalau ngeten nggih, sampean ngerti nek Quran iso digubah dulu. Wis jelas mengeran dawuh wala saufa yu'ti ka buka fatarda. Muhammad, kamu akan saya beri sesuatu kemudian Anda puas. Dan jawab Nabi, fa wala ardo wa wahidun min ummati finna. Saya tidak akan puas selagi umatku ijabah masih ada yang di neraka. Ternyata pas ngisab pun Allah masih ngendikan unggur. Nabi dikasih otoritas apa? Makanya ini penting saya utarakan berkali-kali bahwa maka Rasulullah itu spesial. Nah, tentu yang termasuk panitia kiamat kena hisab itu wali-wali tadi, kayak Abi Yazid Al-Bustami itu masyhur. Muridnya baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati apa? Semua. Kok Abi Yazid kempan. Barang nangis muridnya jangan. Itu kan cerita orang digiring ke surga itu bergerombol-gerombol. Abu Yazid kempan. Muridnya jaga, bakas swarga. Nah, guruku karepe. Barang takok, lima daya saya kok jenengan malah nangis. Lah iya umur swarga mati digiring nang ndi wae. Kena
nang diwai, wae wong iki. Dadi dipetai ae bro. Nang diwai. Ayo keluyuran nang diwai. Woi, pentok wali-wali kan. Terus muridnya kurang ajar tak. Lah jiran pasti ketemu. Aku pasti ku sawur pangeran. Dadi ra perlu apa? Iki maksud innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang-orang pasiku, orang-orang parke pangeran. Pasiku panitia kiamat. Jadi pas pangeran ngisap dekne wis jejer. Inda malikin muqtadir dekne wis jejer pangeran. Dadi ora perlu giring-giringan. Ada tadi. Ya tapi kowe kan gak abu ya. Ya, tadi mungkin ya kayak Noel berarti Skandinavi soft awal, nabi-nabi ulul azmi, amatur rusul, wali papan atas, menengah terus bawah. Ya sesuai klasemen apa? Tapi ya juga jalan. Tapi kalau percaya tenang bahwa itu memang nyata karena tadi ya kita ini zaman di dunia itu menyaksikan bahwa Allah itu kuasa. Dan tidak itu saja, kita memaklumatkan di dunia bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Nah barokahnya kita jadi syahid, asyhadu kita bersaksi dan kesaksian itu kita maklumatkan. Insya Allah nanti di akhirat kita jadi syuhada, jadi saksi. Di mana-mana saksi di pengadilan itu tidak kesakitan. Yang orang sampai jadi saksi artinya selesai perkaranya, karena dia kelasnya sudah jadi apa? Saksi. Makanya Dewi pengiran itu justru sama di bahwa di namu bila warasuli ulai kaum musyriquna wasyuhada wasyarabi. Makanya kita ingin jadi wasyuhada wasyarabi. Kita jadi syahid, posisi kita sudah pinggir pengiran. Berarti orang melok juga orang. Sing wani karo sapa pinggire pengiran jadi karo. Bukan gak mungkin pinggire pengiran sih. Karo. Wah, marti ora aman. Tapi makomong kudu sidikun. Ora sudah sotik tapi sidik. Balago. Jadi mana mesti papan atas. Jadi uteke iman tenan kayak tadi sudah punya logika wajib wujud. Pokoknya imane jos tenan. Iku sidikun. Apa? Sidikun. Nah nanti kalau sudah makom itu nanti wasyuhada indah. Lahum ajruhum wa nuruhum. Dia punya nur. Wah itu seaman. Itu nanti Nabi kan gak mungkin kan nyafaati kabeh. Mungkin di pasar ono sing ngene. Wis urusi. Nah ini penting, makanya kan sekarang itu kelirunya orang itu ngaji dak khatam. Mau amen mendoktrin wa alaysa lil insani illa ma wa syafaat runtuh, doa runtuh, ziarah kubur runtuh. Mergo apalane wa alaysa lil insani illa ma wong sanu amale dhewe di ayat liyane nak syafaat ngono dhewe ora hafal kok malah takon aku kubur goblok kok pedine ngono ndi bukti ayat liyane ana syafaat lah sing ditakoki sing percaya syafaat ora hafal jadi sing percaya ana syafaat ora hafal ayat harus ya Allah kok bolak-balik ora pemandangan nah sing waras wis meneng wis piye barno. Iku ya dadi rezekine ben yo sebenarnya contoh ning akhirat di sini swarga. Nah, kula rencanane dadi panitia. Dadi wasyuhada, wasyuhada. Karena dan orang itu memang harus jadi syahid. Masyhur kan ada ulama yang ya namanya ulama kan manusia juga banyak salahnya. Kemudian dihisab Allah. Dan hisabnya itu berat sekali. Hatta kadaya dia hampir saja rusak. Terus ketika mau rusak kata Allah, lanturoa kamu tidak usah khawatir. Innaka majjadani fi ardi. Kamu ketika di bumi sering muji-muji hukum. Kamu pengagum hukum saya kata Allah. Maka terus Allah nyuruh malaikat, doa kursian tahta arsy. Yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Saiki dhisik sering muji-muji hukum. Neng bumi, senajan terus salah akeh dari bumi. Saiki kayak kursi ben yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Dia sering muji saya di bumi, maka sekarang biar dia tetap muji saya di langit. Wah, kelasnya tiga kursi. Lah pasalnya kowe ning donya mau muji duit, wah duit penting. Jadi pegawai negeri penting, kok gaji tetap. Relasi itu penting. Dekat presiden penting. Mitra itu penting. Amanmu namun penting dunia. Ya saya itu asli alamat ya. Salah.
salah. Satu guys sama alamat apa? Kelakuan ngono guys. Serasa dijerok-jerok. Aku lagi sih ngomong ngono. Penting ya Allah iki. Dunia lucu-lucunan. Lucu-lucunan yang ngenteni mati. Misalnya alasan mangan di pekerjaan wong edan yo aja. Misalnya alasan apa jajal misal. Alasan urip sok kawin pitik yo. Oh iya. Sopo? Ning donya kerene kok. Dari Imam Ghazali nak ngritik kan. Kamu jangan pernah bangga nikmat sing tas tariku dia ibn nikmat sapa al-bahai. Misalnya kamu bangga makan kewan yo makan, jimat kewan malah bolak-balik. Titik malah gonta-ganti. Enggak usah bayar malah. Ah bangga relasi kebo di komunitas. Gajah itu hewan. Oh ini relasinya agak. Apa itu? Makan buah sihat sempurna ketek malah makan. Maka kamu harus bangga dengan nikmat yang khasnya manusia itu sujudnya manusia. Nah itu Imam Abu Bakar ngodikan dari siapa Abu Bakar sopan ngodikan elek Apple. Tapi elek wong soleh dadi apik. Elek wong soleh maksudnya ngendikane ku elek tapi wong soleh itu tetep dadi apik. Nek ana wong sombong, yo bahkan agak dulu. Metu kok dalan yo ping pindho melete. Iya kan? Pertama metu mani ke wong lanang kan metu zakar. Berarti gak makroju bolil zakar. Bariku dadi bayi metu kodi. Makroju bolil pun sah. Berarti metu ke dalam yo piro? Yo Abu Bakar lak gesek wong nek melete. Metu ke dalam yo melete. Jadi sahabat itu nak bully wong supaya gak mulai itu dijono sama. Makanya nggak ada orang sefase sahabat nggak bisa. Jadi sahabat tetap jamek. Apa ya kualitas gawe Nabi yang jamek itu tetap terwahyukan kepada periode apa? Sahabat. Wah kualitasnya luar biasa. Beda. Sahabat itu tetap beda. Jadi nak ngendikan itu apa? Terus era ulama tabiin juga beda. Jadi nak ngendikan itu masuk akal. Bisa contohnya kayak ngawur. Misalnya saya pernah ya ada tabiin sesama ulama. Koncone dibutuh judes sepol. Dengan cerita itu, bawa manakipan bawa koncone itu disuguhi mangan mewah. Padahal uangnya sering kurang. Pas sampai mangan ditumplek semedok. Kok enak mayoran terus sing aku bojo mrah mbok urusi. Wah, kayak apa malunya ulama sing bojone apa? Singkat cerita terus ulama yang tamunya tadi gandeng-gandeng yang soibul bed yang susah tadi ini sih digandeng. Kowe ning zaman mondok iki pas sampe mangan ditumplek pitik. Asiku kita marah dah. Yo ndak wong pitik. Lah iya, bojone mondok. Wong kita demi pitik saja ada enggak marah padahal bojomu luwih afdol timbang pitik. Oke, anggap aja kayak peristiwa itu. Jadi ulama dulu itu apa ya? Jadi sisa-sisa kecerdasan. Iya, kecerdasan nubuah itu khas. Terus ada ulama sing dikandani itu di penyakit seneng duwe, ra ikhlas. Itu ya enggak marah ketika ditanya. Loh kamu itu disebut F-mu kok enggak marah. Umumnya orang disebut F-nya itu kan marah. Oleh ngendikan analoginya masuk akal, Gus. Lau anna rajulan akbar bi anna fi tahti jubatika hayatan akhrokan. La sakarta. Upama saiki ana wong crita klambimu iku ana lalo, utawa ning ngisor jubahmu ana akrok kala jenis. Kowe matur nuwun ta ora? Ya matur nuwun ana barang bahaya. Al hasad yadur. Wasuul qalbi yadur. Wa dzambu yadur. Saiki dosa iku bahayane ning dhewe. Ana sing ngekeki kabar kan kudune matur nuwun. Kok mantap lho. Jadi ulama dulu tuh enak saja tuh. Happy ini. Terikan wong rapat ulang. Pidato ora jaminan ulama lho, beda. Beda, maksudnya ulama beda, tapi ya apik, maksudnya apik ya. Tapi ora kelas ya, tetep ora. Ana ono kasirun foto bahu qalilun ulama karena memang beda, Pak. Beda. Jadi aja dipaksa sama wong teke wis. Beda dipaksa. Tiga itu terus ada kul falillahil hujjatul baligh. Jadi Kanjeng Nabi bisa nak didik supaya wong nyepelekno donya iki gampang banget. Taman delok teng hadis Ibnu Majah. Sok ben ning akhirat tuh yuk
yuk tabi an'ami ahli dunia. An'am wong paling enak uripe ning dunia. Ya taruh saja misalnya wong orang terkaya di dunia bi an'am referensi Nabi bi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat zaman urip ning dunia. Terus bariku singkat cerita karena dia kafir dilebokno neraka. Iku mek pangeran mau dijajal tok, orang dilebokno nasi. Fa masahum satan finnar. Kaman delok tuh. Afatnya seperti yang saya katakan. Fa masahum satan finnar. Diceluk tok mek pangeran neraka. Cep. Terus dicupuk nek. Enak aja. Buat gak kenikmatan zaman yang dunia wana artinya gak dibanding tuh. Wah buat enten artinya. Umpama dunia saisine ken nebus tak tebus. Terus dari pangeran, orang butuh buat tebus dunyamu saisine. Aratu ahwana min dalik. Aku kepengen rego sing luwih murah timbang dunyamu saisine. Iku mau kowe tak kon ra sirik tok. Fa baita illas syirka. Aratu ahwana min dalik. Fa baita illas syirka. Aku kepengen sitok-tok, kowe ora usah nyirikno aku, tapi kowe Pak Abe tak ilas. Wes, bariku terus. Yuk ta, orang yang paling loro ning donya. Kowe melarat di sio-sio. Tapi iman apa? Iman. Wes melarat e pol, mertua ora percaya, ibu ora percaya. Apa mana lembaga kredit tambah. Kowe entek larane ku entek. Sebab pangeran sih. Wah, kok nang swarga. Sebab swarga tak kok. Ning donya mloro, mboten blas di sini. Kalau memang walse semacam ini, gak gunane blas, mboten masalah. Iku karena Nabi yang didik sahabat sing melarat ora tau donga yo sithik. Gak apa-apa, cemen. Nabi ndak duwe sukses. Lagi saya ora sukses diri ora wani. Ini dia ada nyali, udah tamu duit gak duit. Kiai ini kita penampilan barang ini. Performa ya. Yo kan isin misalnya balik kok mobilnya dorong kan. Akhirnya maksa kredit. Nah, mulut kendel barang mulut entek. Waduh. Kalau gak jelek tuh hal orang balik kafir. Ya tapi rapopo ini aja. Cuma itu Jamiul Kalimnya Nabi itu. Jadi sahabat itu sukses mengentengkan kemelaratkan para dunia itu enteng. Ya kebetulan. Itu sih maksudnya Nabi. Lihat tadu bihi min ada biomil kiamati maluku bila. Jadi Nabi lagi gambaran gitu. Yuk tadi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat zaman itu. Itu pengiran lagi celup notok celup. Nah bandingkan dicelup kok wae ape digenteni sak donya sak isine. Bayangkan nek esuk kabar selawase. Kayak apa susah. Akhirnya apa sahabat terwong kafir sing bergelimang harta wis ora terang. Jadi sudah masuk la tamud danna aina ila ma mata'na bi. Nah saiki ora malah wong ngapalo donyane wong. Makanya termasuk cerita legenda di Pondok Sidogiri. Ini nyata. Itu ada seorang satu kamar sama Ki Abdul Wasal yang sekarang Ki besar di sini Bangkalan. Singkat cerita satu kamar ini yang satu jadi kaya raya, mobilnya banyak, terus anaknya banyak, pokoknya kaya raya. Yang satu jadi orang kaya, yang satu enggak, tetap miskin istiqomah. Ada dulu satu kamar. Singkat cerita yang miskin apa akut ya. Miskin wis akut. Padahal dulu di tirakannya itu bareng. Main ke Ki Abdul Wasal. Ya semoga cerita ini benar, tapi masyhur itu cerita ini. Wah, saya ini kecewa sama kamu. Dulu ketika kita di pondok sama-sama zuhud. Sama-sama zuhud, sama-sama waroi. Tapi kamu sekarang kok kaya raya, punya mobil 5, punya tanah sekian, punya pokoknya dunia itu. Dari Ki Abdul, kamu itu sufi model apa? Orang di dunia dewe kok orang dunia nih wong. Maksudnya awe sufi ya orang dunia, lagi orang dunia dewe orang dunia. Kamu itu sufi model apa? Coro intinya anak tadi nggak bisa jawab. Coro mau caca iki sufi milenial kan. Tapi yang jelas orang sufi kan punya kenaikannya sendiri. Coba sekarang kiai-kiai yang sufi itu kan sering kritik kiai-kiai besar. Kiai-kiai besar itu tumpahannya mobil malah mikir duit ya.
Wong sufi kok ngapal donyane wong. Wong sufi ro donya ora oleh malah ngapal. Ngapal donyane wong. Iku sang gebleke wong. Aturane wong sufi ku la tamudna ayyinan jalla ma mata'na bi azwajam minhum saharatal hayati. Mesti linaftina. Lah saiki sufi saiki aksaromat dahu ila amwalil ghair. Orang malah sumpah dulu. Bisa gue senang orang sufi, sama lihat di ayat sahabat. Bisa uang saking alim ya, alim waras maksudnya orang krono sinau tafsir. Memang otaknya waras. Makanya saya sampai sekarang itu berburu tafsir yang dari jenis ini. Kalau tafsir gak jalan, Sofi kan biasa. Tapi saya sekarang berburu tafsir yang dari orang wali-wali, spontan. Nanggulang tafsir kan tidak. Jadi benar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunia itu fitnah. Fawawa nahnu nastaziduhu min. Jadi dunia itu fitnah. Wes ngerti nak fitnah kalau dunia mbok tambahi. Berarti kan nambahi. Jadi wong sufi bisa nak ngarteni Quran cek penak. Innama amwalukum wa fawawa nastaziduhu min. Tapi kita ini malah menambah fitnah. Wae kan kiki saya kan nuduh dunia itu fitnah. Tapi penambah mobil, penambah bojo. Jadi waktu ini saya cek gampang ya. Nah om saya kan enggak ngomong fitnah ya seon, seneng dunia ya seon. Jadi Quran sing diwaca mek kelakuane ora sinkron. Roto ya paham ya. Gampang wae ngono. Serai iso lakoni lah penting ilmune bener guys. Syukur-syukur iso napa? Lakoni. Ilmu itu tidak boleh berubah. Ilmu itu hak. Soal iso nglakoni itu nomor 2. Penting ilmu itu hak. Enggak boleh ilmu itu salah. Kita harus punya otoritatif ilmu. Mun kula terus. Ungdur ya Muhammad kaifa hale kaya apa kadhe gorono sapa ngake alam bisi mengatasi awak dhewe wong akeh. Binaf disirki. Kami jadi rasakan betapa cintanya Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika faslil qada yang didhawuhi Kanjeng Nabi. Kalau lewat kelakuan kok ngono. Jadi ketika Allah dibodoni wong musyrik karena mereka bilang apa? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Itu pertama yang dilihat Allah siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ungdur ya Muhammad kaifa kadzabu Allah. Kelakuan kok. Nek kesiban takoki pangeran terus rasa bodoh. Tahu dosa nggih. Sering. Tahu bodoh nih wong sering. Ping piro kok lali Gus. Lah terus saiki piye? Ya namung arep-arep maghfirah itu. Lah iku insyaallah ora umur kaifa kadzabu. Jujur mati ku matem iki jujur. Insyaallah baru kayak jujur iku. Insyaallah di sepuro. Amin. Ada kita kok ya, apa? Boleh apa? Oh jujur aja, gak usah bodoh nih. Jujur, wah, dengki, mau dia. Wah jujur aja bilang, tak boleh apa ngalam itu? Jujur aja. Ya jujur tapi ya jujur loro lah pembindu. Gak boleh videonya hasanah. Ungzur delok sira yang Muhammad kaifa hale kaya apa gadar bukrana sapa wae alam sing ngatasi awak dhewe ngake. Binaf di syirki kelawan nafana syirik andum saking wong akeh. Wadalan dadi ilang ewo kan bisa ilang anu sang ngake koma perkara kang sapa ngake ya baru. Nggo gawe-gawe sapa ngake rumah apa ing atas wong nasroka sing wong sing. Wa minhum lan iku setengah saking wong akeh sing munafikun manut wong ya stamiru kang nguntit sapa man ngrungokno tenanan diri istimewa ile kamar sira. Tidak parata nalikane maca sira. Dadi riyen ya ana penguntit. Dadi ngaji tapi niat apa? Nguntit. Wong bisil. Wajah analan gawe sapa ingsun ala kulubi ngatasi atine wong akeh akinatane siji tutup, akhiatan siji tutup. Ayat qahu lik Allah ya qahu supaya paham sapa ngakeh itu. Jadi Quran itu sangat-sangat punya gengsi. Jadi ora ana kitab suci sing digengsi kaya Quran. Mbok dirungokno kaya apa ambek wong munafik, ambek wong kafir. Tetap mungkin lafadznya sama. Tapi tetap ditetir gak paham. Namun ditetir karena Quran terlalu terhormat untuk dipahami mereka. Lalu disebut waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Jadi di hati mereka kata Allah saya kasih tutup supaya mereka tidak paham. Ya paham supaya ora paham sapa ngake Al-Qur'an. Itu nyata Gus. Kalau ngrasakno tenan. Saya itu berkali-kali sinau Quran pakai akal saya. Itu tidak sepaham kalau saya pakai nur saya. Karena memang ya Quran itu punya gengsi, dia tidak mau dipahami pakai akal.
Tapi pakai apa? Nur. Pakai apa? Nur. Ya nurul qalbi, pakai salamatul qalbi itu malah bisa. Saya sering ya misalnya punya pahaman sesuatu yang nggak ada kitab. Tapi ternyata setelah lama ketemu ulama dulu, Delala pernah berpikir kayak saya. Padahal saya tahu itu sebelum baca kitab itu. Karena tadi memang itu bisa dipahami dengan nur. Apa? Ya kayak tadi misalnya saya pernah berpikiran assalamualaikum. Kenapa pakai khitab? Apa memang Nabi itu hadir? Jika kita bilangnya alaika. Nah setelah ya sudah saya punya keyakinan gitu. Ternyata setelah baca Al-Anfas Az-Zakiyah Al-Habasyah itu Sayyid Ali yang ngarang Singkudura bilang wa alamu annafikum Rasulullah. Kamu jangan ngira bahwa itu zaman dulu. Sekarang pun annafikum Rasulullah. Beliau ya, sekarang pun kita ditugani Nabi. Ternyata itu ada padanan-padanan di hadis-hadis tadi hayati khairul lakum wa mamati ya khairul lakum. Di antaranya adalah saat saya ketika sudah wafat kata Nabi saya jejer Allah. Kalau kamu baik saya hamid Allah dan kalau kamu buruk saya mintakan ampun. Itu disebut walau annahum izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfiru wa wastaghfara lahum rasul la wajadu wa tawwabur rahim. Wa fi adanihim lan iku ing dalam kuping-kupinge wong akeh tak gawe wakron ing tutup. Somaman ditutup. Fala ismauna mongko ora krungu sapa wong akeh Quran sama apa bulin sima apa bulin sami. Sama simak sami kan master kenal. Kelawan krungu sing dadi nopo. Ciri utamane ngene wa iyaro lamun ningali sapa wong akeh kula ayat. Mereka sebenarnya tahu ayat itu tapi la yu'min dia. Mereka tetap ra iman dia kan. Hatta idza jauka sika nalikane teka sapa wong kafir akeh. Yo kafir iso bentuk munafik iso kafir tenan ka ing sira. Akhire jadi ku namung kok padha bantah sapa wong kafir akeh ka ing sira. Misale oleh bantah ya qulul ladina kafir. Ya qulu mutab sapa ladina kafaru biro-biro sing kafir in hada emah. Orang note Quran itu lah satu awal kecuali cerita-cerita kedustaan zaman di sini akadikul awali cerita-cerita kedustaan yang di sini. Kalau atau ide kalau cerita-cerita sendiri awal ajaib bilang cerita keajaiban. Jam ustur jam elafat ustur idomi kan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita mau tidak mau itu harus tahu bukti kebenaran Quran. Meskipun apa ya? Meskipun kita tidak karena jadi ilah. Saya ulang lagi. Misalnya gini Gus Afif ya, kalau orang kafir kan ngeklaim Quran itu asatirul awal. Kita harus bisa menjelaskan, padahal tidak semua Quran itu asatirul awal. Misalnya ayat saintik. Ayat saintis itu kan mau tidak mau fakta yang berkembang sampai ila yaumil. Itu kan nggak mungkin cerita. Makanya menurut saya santri itu harus ngerti falak. Meskipun ilmu itu ya kamu nggak suka. Saya tuh tidak suka falak, tapi ya bisa. Meskipun tidak nekuni, tapi bisa. Karena tadi piye-piye kitab Injil tidak ada itu, Taurat tidak ada itu, tapi Quran memaklumatkan asyamsu wal qamaru bihisban bahwa adanya matahari dan rembulan itu menjadi alat hisab. Makanya ada hisab samsiyah yang kemudian dinamai miladiyah, ada hisab qamariyah yang kemudian dikatakan apa? Hijriyah. Nah seperti itu kan nggak mungkin dikatakan asatirul awal. Makanya menurut saya ketika Quran dikritik, ini misalnya fiktif, ini misalnya cerita-cerita dulu. Kelirunya santri kadang membenarkan alasannya Quran ada cerita Nabi Adam, Nabi Lot, Nabi Hud. Tapi Quran yang cerita seperti itu hanya berapa persen? Yang saintik kan banyak dan bisa dibuktikan secara ilmiah kayak apa waladi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Itu kan nyata. Barokahnya kita tahu hisab, kita tahu gerhana itu kapan. Bahkan nama gerhana kita tahu. Itu kan sesuai target pangeran. Pangeran dari awal kan lita alamu ada tesinina. Artinya kalau kamu menguasai ilmu hisab, pasti kamu tahu kapan gerhana, kapan selesainya, di ketinggian berapa, di iringan berapa. Itu kan nggak fiktif. Semua orang tahu. Apa batu rekan roh grono ngenteni terjadi. Bahkan sebelum 10 tahun sudah dihitung. Dan itu terjadi di tanggal, bahkan di jam, bahkan di menit yang sesuai itu. Tapi berhubung gue santri dukun, terus rasenang ilmu kalah. Bareng rasenang dari ilmu ra penting. Padahal itu termasuk ilmu-ilmu sing sorohatan fil Quran, disebut secara sorry fil Quran li ta'lamu ada tasini wal hisab. Makanya kita harus jadi ulama itu yang waras betul. Meskipun ya itu tadi, mungkin ada orang yang nggak spesialis, tapi tetap tahu. Misalnya manazil qamar itu berapa, istitar berapa hari, 2 hari, kalau ini kabisa sekian, basito sekian. Meskipun itu nggak bidang.
Itu jadi mubalak. Kok pengajian swarga? Nak orang neraka iku sapa? Nak nekani majelis Rasulullah karuan swarga. Ya biasa aja, pidato terus ngancam-ngancam. Ngancam-ngancam biasa, ngancam-ngancam. Aku ora ngilingi dekne mubalak tak lama nanti sakit. Tapi ora usah nglawan zaman Nabi Sugeng ngaji. Masyhur Nabi kok Nabi kekasihnya ngaji. Tengah-tengah ngaji orang sahabat gawe pacul liwat era melok ngaji. Terus sahabat do komen. Wah celaka banget kan nom kono Nabi ngaji ra leren ngaji malah anak-anakan gawa pacul kerja. Nabi apa dawuh Nabi? Wong iku ya wong dene kerja demi anaknya, demi keluargane iku ya sare. Kayak apa Nabi kan? Jadi sing ngaji ning majelis yo apik, sing kerja ora ngaji yo apik iku yo syariat. Kiai saiki gak lego wae. Jajal wis tuh pidato santrine gowo pacul. Mbah tak sawarin, Mbah. Gak ngergani kiai. Gak ngergani. Gane gitu. Yo kanjeng Nabi sing nabi tenang ae dengan ngaji ora sahabat sampe gowo pacul santai. Iku ya apik to niat. Jadi ketika dikomentari sahabat yang lain itu Nabi belo. Kayak apa kolban salimannya Nabi? Bener kolban salim. Itu jiwa besar. Itu Nabi tenan. Dan nak warasatul anbiya yo ngono. Nah ora ora usah ngaku warasatul. Lu boten guyon tenan. Paham ya, jadi kula suwun. Jadi kita ini kadang terjebak ketika Quran itu isinya ceritanya orang-orang dulu. Kadang kita membenarkan karena ada cerita Adam. No, sebetulnya Quran yang cerita itu hanya berapa persen? Itu pun tentang nabi-nabi dibuktikan secara fisik. Misalnya gini, kaum Sodom itu kan diceritakan ada laut mati, ada bentuk apa? Fisik. Bagaimana dikatakan asatir kebohongan kalau ada bentuk fisik? Otentik lagi. Misalnya Fir'aun, ketika Allah bilang fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka, nyatanya yang lainnya hilang. Yang ditemukan hanya Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun zaman itu orang sudah ditakdir bisa membalsam Fir'aun. Ya karena Allah mengilhamkan supaya Fir'aun itu abadi. Karena fal yawma nunajjika bibadanika. Coba. Kok akadzib di mana? Belum ayat-ayat fisik. Ya tadi misalnya wasama abanina habi aidi wa inna lamus itu masyhur. Penelitian NASA alam ini memang membengkak. Jadi alam raya ini tambah lama tambah membengkak, terutama atmosfer. Wa inna lamusiun apa? Ya mengembang terus. Makanya suatu saat pasti meledak karena pasti enggak kuat kapasitasnya. Nah, itu kan saudara Allah ketika bilang wasama abanina habi aidi wa inna lamusiun. Jadi kecenderungannya tambah tausiah, tambah meluas, tambah menggelembung. Pasnya itu menggelembung. Itu lama-lama kapasitasnya kan tidak kuat, tidak cukup. Lagi seperti itu mau apa? Mau dikatakan akadzib? Kan tidak mungkin. Tapi problemnya yang neliti Quran sendiri santri. Nasib Quran itu dukun mah waki amar itu gue. Rohat mari wong cepat mati. Iki diwaca duwe mari-mari. Ini kan perdukunan. Yo nak sing wis profesi sing potongan rata waktu setelah nekuni ini, tapi nak sing bakat-bakat ngalim yo coba melo. Tapi yo juga rezekine wong mesti ya. Tapi yo ojo kabeh. Sing pidato yo ben aku lah wis ben. Iki go si arek salah, tapi ojo ngancam-ngancam. Gue sing teko pengajian nggih sae sing boten nggih. Sae. Sing elek maksiat, Pak. Sing nyangoni nggih sae berarti rohae kiai. Sing boten nggih sae mungkin rumah wong tuane. Aja sing nyangoni ora seneng kiai ora usah ngono. Iso wae sing nyangoni mergo tahu hake wong tua, hake anak. Berarti sing nyangoni pinter mergo ora berdoai. Ini kudu jiwa besar. Wani ngomong ngono. Wani yo kiai tenan. Wa hum te wong akeh yen hawana iku nyegah sapa akeh anasa yang manusa anu sanging Quran. Manane anit tiba nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an auna lan ngeduwi sapa akeh anu sanging Quran ya tabi'atu nabi sing ngeduwi sapa akeh anu sanging Quran. Kala yu'minuna. Monggo ora iman sapa akeh iki. Wakil alam den dawono apa ngene ajalah turun ayat si Abi Thalib den kana yang karena harus Abu Thalib yang hay penyegah sebab Abu Thalib anak dari saking nglarani kanjeng Nabi tapi walal ini lan ora iman sebab Abu Thalib kita
Wa ayyuliku nalan ora padha ngrusak sapa wong akeh. Binak iklan ngeduwi anu saking Quran. Orang rusak illa anfu sawu kecuali awak dhewe. Jadi ini jelas ya. Ciri utama tiang kafir ngeduwi Quran. Makanya kula jenengan kudu syukur. Ya kita ngaji Quran. Paling enggak kan ciri khas kita itu marki Quran. Saya ora paham lah gue jalan ngalor gitu. Paling enggak dengan itu kita terpisah dari status wong kafir. Status wong kafir ngeduwi Quran. Kene gue kolan ngalor. Alhamdulillah. Beda dengan orang kafir itu malah gue sarai tafsir. Gue jalan, gak terima gue sawi, gak terima gue jebro. Sampai keren dong. Keren. Ketika orang kafir menjauhi Quran, kita bawa Quran kemana? Just illa anfusahum kecuali awak dhewe wong. Li ana